Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para pemirsa semuanya, pada kesempatan kali ini saya berkunjung melihat-lihat orang yang saling membantu, bergotong royong ketika ada tetangga yang meninggal. Karena setiap manusia yang bernyawa itu semuanya akan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Kematian yang engkau takuti pasti akan menemuimu. Kemudian setelah mati engkau akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang jelas. Kemudian akan diceritakan kepadamu apa-apa yang telah engkau perbuat selama di dunia. Jadi ketika manusia itu hidupnya tidak pernah mengingat bahwasanya hidup di dunia cuma sementara, mungkin nanti hidup selama di dunianya juga hanya asal-asalan. Padahal apa yang kita usahakan di dunia itu hanya sementara dan untuk menuju bekal ke akhirat. Nah, ini pada belakang saya ini sudah selesai, ini lubang makamnya. Kemudian bagaimana agama berbicara mengenai lubang makam. Ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, itu disebutkan wahfiru wa ausi'u wa ahsinu. Cara kita membuat lubang makam yaitu galilah, kemudian perluas dan perdalam. Jadi sekira ulama mengatakan galian untuk orang yang meninggal itu sekiranya sudah tidak bisa digali oleh hewan-hewan buas untuk menggalinya. Nah, kemudian para ulama ada yang mengatakan sekiranya lebarnya ini cukup untuk menaruh jenazah dan orang-orang yang ingin menata jenazah di dalam lubang kubur ini. Kemudian ulama mengatakan untuk tingginya sekira itu adalah tinggi orang yang berdiri dengan tangan melambai ke atas. Kemudian tipe model lubang kubur itu ada dua, yaitu model cempuri, itu artinya langsung digali ke bawah seperti selokan, atau digali di samping yang dinamakan luang landak. Sebenarnya itu sama saja, tergantung apa keras dan lembeknya tanah tersebut, dan tergantung juga dari kebiasaan atau adat masyarakat tersebut di dalam mengubur jenazah. Nah, ini saya coba nanti ada saya ada satu tinggi satu anu ndak ya, ngetes ini Mbak. Nah, nih gini, kalau saya masuk ke sini kan sudah lepas. Nah, berarti ini sudah aman. Kemudian ini untuk jenazah, yang di sini untuk keluarga, saudara kerabat yang ingin menata posisi jenazah. Kemudian posisi jenazah ketika dikuburkan itu nanti ditaruh ke sini menghadap ke utara, untuk wajahnya menghadap ke barat. Kemudian setelah jenazah diletakkan, nanti kalau bisa kain kafan yang menempel di pipi ini kita buka dengan ujung kaki, itu disunahkan dibuka agar langsung menempel ke tanah. Nah, itu disunahkannya semacam itu. Kemudian apabila lupa bagaimana? Kalau memang lupa karena tidak ada unsur kesengajaan dan mayat itu sudah dikuburkan, itu tidak apa-apa. Bukan berarti terus nanti kalau lupa dibuka tali pocongnya nanti jadi hantu gentayangan, enggak. Jadi itu hukumnya disunahkan untuk membuka pipi dan juga ujung tumit agar menempel ke tanah, karena kita yang namanya manusia diciptakan oleh Allah, nenek moyang kita itu berasal dari tanah, maka juga akan kembali ke tanah, kemudian menghadap ke kiblat. Nah, ini saya coba tes ini cukup enggak ini. Bismillah.
Jadi tujuan orang yang ziarah kubur, berkunjung di rumah sakit, itu tujuannya untuk agar orang tersebut lebih mengingat kematian. Jadi ketika orang tersebut juga ingat mati, maka orang tersebut juga akan mempersiapkan amal atau bekal untuk kematiannya, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala jika sewaktu-waktu dipanggil sudah siap. Ini saya coba. Jadi mudah-mudahan saya di sini juga mengingatkan saya bahwasanya rumah saya sekarang, saya punya anak, punya istri, itu semua cuma titipan dari Allah. Itu semua cuma titipan. Rumah saya yang asli di dunia, besok sampai alam barzah, ya inilah rumah kita. Ini rumah kita yang hakiki. Jadi kita harus ingat bahwasanya apapun harta sekarang yang kamu miliki itu semua titipan. Kalau tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk bekal kita di akhirat, maka semua yang kita miliki itu akan sia-sia. 6,5 nih kan 6,2. Nah, ini saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, posisinya begini nanti pemirsa. Ini kalau bisa. Nah, ini dibuka morinya, ini dipancatkan ke tanah. Ini posisinya gini. Ini kalau ada morinya, ini dibuka, ditempelkan ke tanah. Ini posisi kakinya begini berarti. Terus biasanya agar tidak goyang, itu belakang, samping, sisi diganjel pakai gelu, yaitu bulat-bulat dari tanah. Ini sudah pas lebarnya. Jadi itu saja pemirsa. Jadi dengan kita ziarah kubur, dengan kita ketika ada tetangga yang mendapatkan musibah, kita berkunjung ke situ dengan tujuan bahwasanya agar memberikan keluarga yang ditinggalkan lebih sabar. Kemudian kita sebagai orang juga akan tahu bahwasanya rumah kita yang hakiki, ya ini rumah kita, bukan rumah kita yang sekarang, karena semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengingat kematian. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة